aftara shaiman falahu mislu ajrin fa'ilih. Yang ngasih makan orang yang puasa dikasih pahala sama seperti orang yang puasa, tapi yang sempurna puasanya. Artinya apa? Pahalanya itu dikasih pahala yang sempurna. Yang tidak menutup kemungkinan yang puasa sendiri, dia sendiri itu belum sempurna. Coba. Kira-kira tadi mulai melek bangun tidur tadi ada dosa yang terjadi nggak di kita hari ini kira-kira? Hah? Ada nggak kira-kira? Ada kan? Barangkali satu dosa tadi ngurangin nih. Harusnya timbangannya 1 kilo, gara-gara dosa tadi berkurang 1 on. Nah itu masih berkurang dosanya gara-gara kemaksiatan. Sementara termasuk fadilah disebutkan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang memberikan apa? Man aftara shaiman, yang ngasih buka puasa orang yang berpuasa akan dikasih pahala yang full 100%. Bukan pahala yang kurang. Artinya apa di sini? Semuanya ikut berbahagia. Makanya pada berjuang kalau sore itu ada yang bagi-bagi takjil, walaupun cuman kurma, walaupun cuman es teh, walaupun cuma, kenapa? Dia punya harapan. Barangkali puasa saya gara-gara maksiat tadi cuman tinggal setengah, gara-gara sedekah ini dikasih pahala yang sempurna plus pahala saya sendiri. Dan alhamdulillah. Sehingga berjuang dengan cara masing-masing. Nah, artinya apa? Semua orang akan berjuang. Kalau orang tahu tentang kebutuhan seseorang di dalam ibadah nanti, maka sebesar kebutuhan yang dia ketahui dia akan berjuang. Contoh, kita hidup di dunia, anggap aja satu hari kita butuh 50.000 untuk hidup. Maka dia akan bekerja bagaimana sehari dapat 50.000. Gimana caranya? Yang penting harus dapat 50.000 sehari. 2 hari ya harus 10.000 dikalikan 30 hari. Baik. Itu adalah kehidupan dunia yang harus kita kejar untuk sehari-hari. Karena materi untuk hidup di dunia. Baik. Terlepas dari hidup di dunia, ternyata kita bukan hanya sekedar hidup di dunia. Tapi kehidupan kita nanti berlanjut. Bukan berlanjut sehari, 2 hari, 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak. Tapi ila abadil abad. Tapi selama-lamanya. Di saat orang butuh selama-lamanya untuk hidup, maka kita harus mikir, kira-kira kalau saya hidup 1000 tahun, berarti saya harus ibadah 1000 tahun, kira-kira cukup untuk hidup di sana bekalnya. Puasa kayaknya nggak cukup kalau cuma 30 hari, tambah di hari-hari yang lainnya. Sholat kalau fardu saja kayaknya nggak cukup tiketnya, tambah dengan sunah-sunah yang lainnya. Sedekah kayaknya kurang kalau cuma 1000, tambahin sedekahnya. Sehingga apa? Sehingga orang tadi karena tahu tentang kebutuhannya, maka dia akan menyiapkan semaksimal mungkin. Bagaimana di akhirat nanti saya tidak kekurangan bekal. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, jaddidis safinah fa innal bahra amikun fa innas safara tawilun, kata Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, ayo siapkan bekal-bekalnya, kata Kanjeng Nabi. Karena perjalanan kita nanti panjang, kata Kanjeng Nabi. Bukan sehari, 2 hari, tapi selama-lamanya. Fa innas safara tawilun fa innal bahra amikun. Jadi perjalanan kita ini perjalanan yang panjang, kata Kanjeng Nabi. Kalau perjalanan kita ini perjalanan yang panjang, ayo disiapkan bekalnya yang cukup. Kalau di dunia harus 60 tahun, ya kita bekerja mati-matian untuk dunia, ya 60 tahun. Nah di akhirat yang tanpa ujung ini, ya kita harus bagaimana di akhirat juga berujung sama. Semaksimal mungkin juga. Sehingga di sini kita berlomba-lomba. Ada yang malam nggak tidur, ngaji terus, ada. Ada yang iktikaf terus, ada yang nggak tidur, ngapain lagi? Goreng kerupuk barangkali. Persiapan lebaran. Ya, ada yang menghidupkan malam-malamnya dengan kesibukan yang lainnya. Itu semua tergantung niatnya. Apakah goreng kerupuk tidak bagus? Bagus untuk halal kan? Untuk nyukupin kebutuhan keluarganya. Untuk bangun musola masjid barangkali kan. Jadi semuanya itu tergantung niat masing-masing. Sehingga jangan sampai ada suatu perbuatan yang perbuatan tadi terlepas dari pahala. Jadi kan semuanya berpahala dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang nyuci niatkan ibadah, yang kerja niatkan ibadah, yang ke toko niatkan ibadah, yang ke sawah niatkan ibadah. Sehingga di bulan Ramadan dan di bulan-bulannya kita penuh dengan ibadah. Baik.